Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya ngobrol yang panjang obrolannya, ya. Ini saya menjawab pertanyaan dari Syed Abdullah Nur Aziz. Dia nanya kayak gini, Kak, bahas cara ngobrol yang jawabannya nggak cuma ya atau tidak, biar bisa panjang obrolannya. Ya, jadi ini bisa kamu pakai teknik ini ketika ngobrol sama gebetanmu, sama pasanganmu gitu ya, atau sama temanmu, saudaramu, biar ngobrolnya bisa panjang, terutama kalau misalnya lagi di momen-momen menunggu sesuatu yang agak lama, biar bisa ngobrol panjang itu seperti apa, kita akan bahas di episode kali ini ya. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu bahwa buku saya sudah mau selesai dan saya memutuskan untuk membuka launching PO atau pre-ordernya itu di webinar tanggal 8 nanti. Jadi di webinar tanggal 8 nanti, di webinar Quarter Life Crisis Guide, itu sekaligus akan kita lakukan launching pre-order buku self-dev yang pertama. Kamu akan mendapatkan penawaran yang sangat-sangat spesial di masa pre-order ini. Jadi, make sure kamu udah terdaftar dalam webinar tanggal 8 Oktober yang bertemakan Quarter Life Crisis Guide. Kamu bisa daftar sekarang dengan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, sekarang mari kita lanjut membahas pertanyaan dari Syed tadi. Ya, gimana cara biar bisa ngobrol panjang seperti itu. Jadi ini waktu itu ilmu ini saya pelajari ketika saya dulu masa-masa remaja ya, masa-masa PDKT dengan gebetan saya, di mana saya suka gitu ya, demen gitu sama dia, dan saya mau pendekatan sama dia. Nah, akhirnya saya belajar tuh caranya dari berbagai macam buku gitu. Salah satunya buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Saya masih inget tuh hampir kayak tiap malam itu saya baca buku itu untuk biar jago bisa ngobrol sama dia, gimana cara ngedeketinnya, kayak gitu. Bahkan sampai tidur pun ada di sebelah saya bukunya. Jadi saya sering banget baca buku itu sampai akhirnya saya berhasil jadian juga sama mantan saya dulu kayak gitu. Tapi sekarang ya udah, dia udah nggak tahu di mana gitu ya. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa ngobrol panjang? Nah, akhirnya saya juga dapat jawaban untuk pertanyaan tersebut ketika belajar dan mempraktekkan ilmu-ilmu komunikasi yang ada. Ada 3 prinsip yang mau saya bahas ya. Yang pertama adalah kita harus tertarik sama orang tersebut ya. Kita harus lebih banyak membicarakan tentang orang tersebut. Kadang-kadang ketika kita ngobrol, kita tuh cenderung egois kayak gitu. Karena setiap orang tuh pasti ingin merasa spesial. Kita pun ingin merasa spesial. Dan kita itu kadang ada dorongan dalam diri untuk cerita kehebatan kita, cerita pengalaman kita. Jadi kita terus yang mau didengarkan, ya. Dan tapi saya ingat, tadi saya bilang itu adalah hal yang wajar karena semua orang ingin merasa spesial. Nah, maka dari itu, kamu bisa menggunakan prinsip itu, kamu praktekkan ke orang lain. Karena orang lain ingin merasa spesial, ya kamu harus berfokus ke dia, ya. Pastikan dia lebih banyak bercerita dibandingkan kamu, sehingga dia merasa spesial. Tanyakanlah berbagai macam pertanyaan ke dia. Tertariklah dengan cerita-cerita dia. Itu akan membuat dia lebih banyak gitu untuk bercerita. Dan itu salah satu yang membuat obrolan itu bisa panjang. Karena kalau kita lebih banyak cerita, terus dia malas ngedengerin cerita kamu, dia udah turn off kayak gitu ya. Dia akan malas buat nanya-nanya dan lain-lainnya gitu. Ya. Nah, itu adalah prinsip yang pertama. Jadi harus lebih tertarik dengan dirinya, buat dia lebih banyak berbicara. Nah, aspek yang kedua, yang krusial juga, itu adalah cara bertanyanya pun harus benar.
pertanyaan yang diajukan tuh harus benar agar dia bisa bicaranya banyak, ceritanya banyak dan panjang. Tidak cuma sekedar iya atau enggak seperti pertanyaan saya tadi gitu. Nah, teknik pertanyaan apa yang harus kita ajukan biar orang bisa cerita panjang? Nah, kamu harus tahu bahwa pertanyaan itu ada dua tipe. Ada yang namanya pertanyaan tertutup, ada pertanyaan yang terbuka. Nah, pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya atau enggak gitu. Misalnya kamu nanya, kamu suka nasi goreng nggak? Iya. Kamu suka somai nggak? Enggak. Nah itu kan pertanyaan cuma sekedar iya atau enggak kayak gitu. Tapi kalau kamu mau dia lebih banyak cerita, kamu harus bertanya pertanyaan-pertanyaan yang menggali dan pertanyaan tersebut bisa membuat dia cerita lebih banyak ya. Nah, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka. Biasanya pertanyaan tersebut menggunakan kata tanya seperti kenapa, bagaimana. Nah, itu kan pasti nggak bisa hanya sekedar dijawab iya atau enggak kayak gitu. Misalnya contoh, kenapa sih kamu suka nasi goreng? Kan nggak cuma dijawab iya atau enggak gitu. Tapi mungkin aja dia cerita, iya dulu orang tuaku, papaku kalau di rumah sering banget masak nasi goreng. Apalagi kalau setiap weekend, setiap pagi aku sambil nonton Doraemon, aku dikasih nasi goreng yang enak banget buatan papa. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, kamu perlu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka ketika dia bercerita. Ya, misalnya kamu pancing, ngomongin awal misalnya. Kamu gimana? Akhir-akhir ini sibuk apa aja kayak gitu. Misalnya dia cerita, oh iya, aku sibuk lagi nge-gym nih sekarang kayak gitu. Nah, terus kamu bisa nanya tuh, oh kamu sekarang nge-gym ya? Kok bisa sih? Kenapa sih kok kamu suka nge-gym? Kok bisa rajin banget nge-gym? Apa sih motivasinya? Oh itu dia pasti cerita banyak banget ya gitu. Ya, atau sebaliknya kamu tanya, gimana sih caranya nge-gym yang bener itu? Aku selama ini tuh sering latihan tapi kok nggak jadi-jadi ya badanku ya. Nah dia juga akan cerita, jadi nge-gym tuh harus ada istirahatnya. Kamu nggak bisa nge-gym 7 hari berturut-turut dan berharap badanmu jadi. Nggak bisa, harus ada jedanya. Karena ketika jeda itu, ototmu akan membentuk. Ketika istirahat itu, ototmu justru akan bertumbuh membentuk jadi jauh lebih kuat. Jadi nggak bisa olahraga terus, harus ada istirahatnya. Nah itu contohnya misalnya ya. Ketika kita bertanya kenapa dan bagaimana, dia akan cerita panjang lebar tentang dirinya dan dia obrolannya pun akan jadi panjang. Ya, jadi yang kedua adalah dari teknik bertanyanya harus benar. Nah, yang ketiga adalah kamu juga bisa share ceritamu kok, ya. Nggak perlu kamu dengerin cerita dia 100% enggak. Tapi kamu juga bisa loh share juga tentang ceritamu. Tapi tentunya setelah dia selesai bercerita. Misalnya dia udah selesai bercerita, udah diem gitu ya, baru kamu bercerita. Jangan memotong pembicaraan. Jangan orang masih ngomong bla 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 bla, kamu potong. Aku dulu juga pernah tuh seperti itu. Ya, jadi orang ilfil deh. Mungkin pernah ngerasain ya. Ketika kamu udah ngobrol panjang, masih cerita kayak gitu, terus dipotong orang lain, pasti nggak enak banget gitu kan. Dan saya pun juga merasakan hal yang sama ketika saya misalnya lagi ngobrol sama seseorang, terus tiba-tiba dipotong sama orang lain, kan nggak enak. Pasti seringkali saya bilang, bentar, tunggu, nanti dulu ya. Aku selesaiin dulu. Baru lanjut ngobrol, kayak gitu. Jadi, silakan share ceritamu, tetapi jangan dipotong. Nah, jadi ketika dia udah selesai bicara dan kamu misalnya udah menanyakan pertanyaan lanjutan, kenapa sehingga dia bisa cerita lebih banyak, ataupun pertanyaan bagaimana gitu ya. Pokoknya pertanyaan terbuka yang membuat dia cerita lebih banyak, juga bisa cerita tentang dirimu. Misalnya kamu tanya, oh dari ceritamu aku jadi inget loh, dulu aku juga pernah ke Jogja tuh tahun 2020. Waktu itu pas akhir tahun, di sana ada konser bla 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 bla. Nah, kita bisa cerita tuh, di situ juga bisa cerita pengalaman kita, angle ini kita. Nah, nggak jarang nanti ada gayung bersambut lagi nih, gantian dia cerita. Kamu suka ya? Kamu suka nonton konser musik Tulus ya misalnya? Aku juga loh suka. Aku paling suka denger lagu bla 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 bla. Nah, jadi saling bercerita jadinya kayak gitu. Jadi tidak perlu 100% dia yang bercerita. Kamu pun sambil sesekali masuk bercerita pun nggak masalah untuk memberikan perspektif baru dan bisa saling sharing pengalaman, sharing cerita. Itu adalah hal yang penting juga ketika mengobrol, oke? Jadi, 3 hal itu yang paling penting yang bisa dilakukan agar obrolanmu bisa panjang, ya.
Yang pertama adalah kamu harus lebih tertarik sama cerita orang tersebut. Yang kedua, kamu harus bisa memberikan pertanyaan yang tepat, ya. Berikan pertanyaan terbuka agar dia bisa mengobrol dengan panjang, agar dia bisa bercerita dengan panjang. Dan yang ketiga adalah kamu juga bisa share ceritamu, share pengalamanmu, sehingga di sana kamu bisa saling bercerita dan bertukar pengalaman. Dan itu adalah sesuatu yang berharga juga ketika orang bercerita ataupun ngobrol. Oke? Semoga bermanfaat dan jangan lupa daftar di webinar tanggal 8 Oktober ya tentang Quarter Life Crisis Guide yang bisa membantu kamu melewati kegalauan di usia muda. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.